Ini adalah BMW X6 dan ini adalah HP Android. Nah, gue akan share ke kalian gimana cara yang ngebuat BMW lu lebih bertenaga hanya dengan HP. Buat lu yang suka ngoprek mobil, modif mobil, ataupun ingin main kebut-kebutan, bukan berarti gue mendukung balap liar ya. Kalian pastinya mau ngebuat mobil BMW lu lebih bertenaga. Tapi apa saja sih yang lu harus lakukan untuk mendongkrak performa mobil? Nah, gue udah riset lumayan dalam dan cukup lama. Mulai dari mencari mobil BMW yang sesuai sampai dengan modifikasi yang bisa gue lakukan dengan mudah. Nah, dengan trial dan error sampai mobil gue di-clone lagi ECU-nya karena sempat korup, akhirnya gue menemukan cara yang paling tepat dan aman untuk meningkatkan performa mobil BMW X6 hanya dengan menggunakan HP. Nah, dan hari ini gue mau share ke kalian gimana caranya. Halo semuanya, nama gue Witansa dan hari ini gue akan nge-share kalian gimana caranya untuk dapetin extra horsepower buat mobil BMW lu hanya dengan menggunakan HP. Bisa dapat verbal sound lagi seperti ini. Nah, pertama-tama gue perlu jelaskan dulu nih, nggak semua mobil BMW bisa di-tune dengan HP. Hanya 3 engine yang bisa di-tune dengan HP, N54, N55, dan B58. Nah, N54 itu ada di mobil keluaran tahun 2006 sampai 2016 dengan kode belakang 35 atau 40 seperti 135, 335, 535, 740 dan juga X-Series 3.5i. Untuk N55 itu ada di mobil keluaran tahun 2009 sampai tahun 2019 dengan kode belakang yang sama seperti N54 nih. Dan B58 di mobil keluaran tahun 2015 sampai sekarang dengan kode belakang 40 dan juga Toyota Supra pakai engine ini loh. Nah, sini gue jelasin gimana caranya ya. Lu perlu beli license dari MHD Tuning website. Terus lu download aplikasi MHD khusus untuk engine code-nya. Kalau engine lu N54, ambil aplikasi MHD untuk N54. Kalau N55 atau B58 ya download aplikasi sesuai dengan kodenya ya. Lalu jangan lupa juga dengan OBD2 adaptornya nih. Gue pakai K plus Deacon cable supaya bisa di-connect ke Android phone. Kalau kalian pakai iPhone, harus pakai Wi-Fi adaptor ya dari MHD atau adaptor maker lainnya. Ayo, gue tunjukin gimana cara nge-flashnya. Oke, setelah gue setup, jadi ini ada beberapa step yang harus dilakukan ya sebelum melakukan flash nih. Nah, seperti biasa ini K plus Deacon cable, ya ini konekin ke HP Android. Saya ada konverternya dari USB ke USB-C. Lalu ini connect ke OBD2 port ya di sini. Sebelum lu nge-flash, ya, pertama-tama yang harus dilakukan itu untuk jaga supaya voltase tetap benar. Lebih bagus sih sebenarnya kalau ada voltase regulator. Cuman karena gue nggak ada, jadi gue hanya ada pakainya ini kayak trickle charger. Ini gue beli dari CTEK nih. Gue pakai ini kenapa? Ini karena supaya baterai mobil itu nggak bermasalah ya. Jadi kalau lagi flashing baterainya itu rada soak atau kayak gimana, akhirnya flashingnya itu interrupted, itu akhirnya malah akan ngebuat ECU-nya itu korup. Nah, bisa dilihat di sini gue udah charging. Nah, apalagi nih yang harus dikurangin untuk mengurangi voltase yang dipakai. Nah, pertama kita lihat ya, ini kan lampu nyala nih. Jadi kita harus kurangin dayanya nih. Caranya ya matiin aja lampu, gitu kan ya. Nah, terus di sini walaupun ini ya karena ada Android, jadi ya mau gimana lagi, mau dimatiin juga nggak bisa. Ini udah terlanjur begini. Nah, yang beberapa yang bisa dimatikan juga itu kan kalau lampu ya, tadi lampu nyala itu udah gue matiin. Seatbelt indicator. Jadi untuk ngurangin itu juga ya tinggal pakai seatbeltnya dimasukin aja
Jadi ini setidaknya untuk mempersiapkan semuanya supaya ready untuk nggak memakan daya baterainya. Untuk awal kita usahakan supaya nggak ada isu-isu ya. Nah, gue pakai aplikasi Pro Tool. Nah, di sini tuh tinggal connect. Ini bisa langsung lihat, langsung kebaca ya di OBD2-nya tuh. Nah, dia identifying control unit dulu. Nah, di sini ya standar ya, gue lihat aja dari multi issue ya. Jadi kita lihat semua error yang ada. Gue udah tahu error apa aja sih yang ada, jadi harusnya nggak ada gitu masalah. Jadi kita dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa tahu nih apa aja sih isunya gitu ya. Nah, kalau udah semua oke, kita masuk ke MHD Flasher. Nah, untuk di awal-awal ya harus login ya. Dan ini gue udah login. Nah, ini di sini lu bisa juga lihat kode dan macem-macem. Cuman gue mau jelasin sedikit ke arah yang langsung ke Flash MHD Map. Ya, di sini kita bisa lihat ada banyak versi. Gue ambil yang paling baru aja, MHD version 10. Nah, di sini itu kita bisa lihat ada Octane sama ROM-nya ya. Nah, di sini ada stage 0, stage 1, 1 plus sampai 2 plus. Nah, gue itu udah nge-flash sampai ke 1 plus. Nah, di sini lu bisa main ini. Stage pertama flasher itu biasanya butuh 30 menit. Lalu abis itu untuk ganti-ganti ke stage itu biasanya kisaran 3-5 menit. Di sini lu bisa edit nih, jadi pilih mau yang mana, ROM yang mana ya. Nah, di Indonesia itu kan kita dibilang ROM paling tinggi kan kalau yang misalnya Turbo 98 atau V-Power Nitro itu kan sekitar 98 juga ya. Cuman pas gue hitung-hitung intinya kalau 98 di sini itu equal ke sekitar 95 atau mungkin lebih rendah lah untuk view yang di US ya. Jadi supaya nggak bermasalah, gue sih ganti ke yang Octane 93. Jangan sampai engine di-push dengan view yang tidak sesuai. Masuk ke stage 1 plus, udah di set Octane-nya. Nah, di sini option untuk exhaust turbo bisa diganti-ganti. Nah, ini ada banyak setting yang bisa kita lakukan. Dari ada ethanol content ya, kita sekarang masih belum ada. Gue bisa activate anti-lag juga. Jadi ada apply linear throttle mapping. Nah, karena gue udah masukin downpipe, gue udah ada downpipe yang straight through. Jadi nggak ada catalytic converter, gue ganti ke aftermarket DP nih. Downpipe, soalnya kalau nggak akan ada error. Jadi dia itu langsung kasih tahu ke ECU kalau udah ada aftermarketnya nih. Jadi nanti di pas lagi nge-scan error code itu nggak ada error-errornya. Lambda throttle oscillation gue juga biarin. Nah, ini kalau mau exhaust burble nyalain, kalau nggak mau dimatiin. Lu juga bisa limit power per gear. Nah, kalau udah siap, ya kan ini kan udah di setting ya, gue udah setting semua. Gue back, siap, tinggal map and ride. Nah, kalau gue map and ride kayak gini, ya kan ya. Nah, ini flashing ECU nih, erasing section, dan habis itu tuh kelihatan 2 menit doang. Nah, di sini sebenarnya kalau flashing itu cuma 2 menit. Nah, kalau misalnya nge-flash new map flasher kayak gitu dari MHD biasanya 30 menit. Kita tunggu aja. Nah, selama flashing di perjalanan nggak perlu takut. Di sini akan ada banyak yang bunyi-bunyi lah, terus kayak banyak indikator light yang nyala, error indikator. Jadi kayak kita kan jadi mungkin kadang-kadang berasa wah panik gitu kan ya. BMW itu selalu emang bikin kayak gitu ya, setiap kali ada isu, setiap kali ada bermasalah, setiap kali ada bunyi ding kayak gitu ya, langsung spot jantung. Tapi ini jangan khawatir karena ya gue udah ngelakuin ini dan gue udah coba ya, dan ini adalah prosesnya mereka nih. Nah, ini dibilang udah selesai clearing codes. Yang kita harus lakukan cuman turn off ignition dan wait selama 30 detik. Itu yang akan gue lakukan. Nah, sekiranya 30 detik udah siap. Jadi ya kita balikin aja ini ke sini. Gue kasih lihat lu denger suaranya deh ya. Pas lagi gue hidupin nih. Mana guys, suaranya cukup oke. Gue nggak injek gas bejek sampai dalam-dalam, mesin masih dingin. Gue sih nggak mau untuk nge-put too much stress in the engine ya. Tapi kan suaranya lumayan bahar. Ya jadi gitu aja sih kalau untuk nge-flash ya. Jadi tinggal pakai HP, colok dengan OBD
portnya, lalu ya tinggal di flash. Asalkan lu ikutin saran-saran gua supaya make sure lu punya engine itu benar, nggak ada masalah, nggak ada error code, dan ikutin step-stepnya kayak tadi, itu harusnya sih nggak ada masalah ya. Jadi ini K plus Decan cable ini itu sangat berguna, at least untuk flashing, untuk tahu isunya apa di mobil BMW lu. Kelihatannya nanti mungkin kayak tahun 2002, 2004 ke atas lah ya, kayak udah pakai OBD2, itu bisa di-scan error-error code-nya hanya dengan aplikasi. Jadi, buat lo yang ingin bermain dengan mobil BMW lo, atau sedang mencari mobil BMW yang bisa dimainkan, sekarang lo nggak perlu lagi engine swap untuk dapetin power lebih nih. Udah nggak perlu pusing cari-cari engine untuk swap, bolak-balik ke bengkel untuk tanam mesinnya nih, lalu fine tuning, dan apalagi kalau komponen-komponen lainnya itu ada yang bermasalah. Nah, sekarang hanya menggunakan aplikasi di HP aja, lo bisa flash tune dan meningkatkan performa mobil BMW lo. Kalau lo suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan komen ya. Share juga ke teman-teman lo yang suka modif mobil. Dan subscribe untuk dapetin video-video seperti ini di kedepannya ya. So, thank you for watching. See you next time.